salam jumpa lagi dengan saya Imo Selvi. Senang sekali sapa teman-teman semuanya. Di konten ini saya akan mengingatkan kepada, terlebih khusus ini untuk laki-laki. Secara universal, kebudayaan itu didasarkan pada 7 unsur ya. 7 unsur ini sangat melekat dengan manusia itu sendiri. Ya, manusia yang hidup secara individu atau manusia yang hidup secara berkelompok, yang tergabung di dalam satu marga, tergabung di dalam satu klan atau suku, suku-suku, kemudian membentuk sebuah bangsa. Itu ada 7 unsur. Yang pertama itu kurang lebihnya ada bahasa, kemudian ada pengetahuan, yang ketiga ada organisasi sosial, ekonomi, religi, kemudian peralatan hidup ya. Jadi unsur-unsur itu mendasari ya. Di dalam 7 unsur ini yang saya mau bicara di sini yaitu organisasi kemasyarakatan. Jadi di setiap suku ya, yang menamakan suku itu pasti ada organisasi sosialnya, di mana ada tetua di dalam suku-suku, ada orang yang dituakan, orang yang dianggap layak menjadi pemimpin, orang yang dianggap layak menjadi kepala dari satu suku tertentu. Dan kita harus tahu bahwa hal-hal itu terjadi di dalam suku untuk mengikat, memperkuat suku-suku tersebut. Secara etnografi, Papua sendiri dibagi dalam 7 wilayah adat. Yang pertama Tabi, kemudian ada Saireri, Domberai, Memberai, Animha, Lapago, dan Mepago. Pembagian ini dilakukan berdasarkan kesamaan budaya yang dimiliki. Oke, jadi di dalam 7 wilayah adat ini tentu ada pemimpin-pemimpinnya. Di dalam suku-suku tentu ada pemimpinnya. Jadi untuk wilayah Papua sendiri terbagi, yang paling dikenal itu 3 istilah ya. Untuk wilayah daerah Lapago, Mepago itu dikenal, yaitu pimpinan adatnya dikenal dengan kepala suku besar ya, kepala suku. Kemudian turun ke wilayah Tabi dan sekitarnya itu dikenal dengan sebutan Ondoafi atau Ondofolo ya, sebagai pimpinan adat. Kemudian kita ke bagian kepala burung, di sana Sorong, Fakfak dan sekitarnya itu menyebutkan dengan raja ya. Jadi itu pimpinan-pimpinan adat yang secara budaya, secara adat mereka adalah pimpinan tertinggi di dalam suku-suku itu. Artinya bahwa segala keputusan yang diambil dalam suku tertentu harus atas izin kepala-kepala suku ini, raja-raja atau Ondoafi. Itu mereka akan terkait erat dengan kepemilikan dari suku-suku, kepemilikan tanah, wilayah, kepemilikan gunung, laut, danau, dan sekitarnya. Jadi yang menjadi hak milik suku-suku di dalamnya itu berhak ditentukan oleh Ondoafi, kepala suku, dan raja-raja tadi, berdasarkan hasil mufakat bersama di dalam honai-honai adat, para adat di tempat mengambil keputusan. Itu yang dilakukan di masa lalu dengan sistem organisasi kemasyarakatan di dalam suku-suku. Oke, kita lari ke sekarang. Banyak muncul Ondoafi, kepala suku besar yang menamakan diri dia sebagai kepala suku Papua. Yang menamakan diri sebagai kepala suku Papua, aku harus tahu bahwa Papua itu yang seperti saya jelaskan tadi. Papua itu bukan satu suku Papua. Jadi aku mau datang bilang saya mengaku diri, saya ini Ondoafi, saya ini raja atau kepala suku orang Papua. Kan orang Papua itu tatanan organisasi di dalam kemasyarakatan suku-suku itu sudah sangat jelas dan tersusun rapi, bahkan tidak ditentukan secara sepihak ya, ditentukan bermufakat bersama dalam adat-adat ya, para adat, lalu ditetapkan dan dipilih, bukan memilih sendiri, ditetapkan sendiri, bahkan ditetapkan oleh orang-orang dari luar sukumu. Jadi stop,
stop mengaku diri sebagai kepala suku Papua dan toki dada sana sini, mengatasnamakan orang Papua, mengatasnamakan suku ini, suku itu. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Untuk berbicara soal kebudayaan, kemudian kepemilikan terhadap tanah, kepercayaan secara adat, akibatnya fatal. Jadi hati-hati, jangan bermain-main. Apalagi bicaranya konteks Papua. Berani main-main tanah ini, awas. Tanah balik, lipat lagi. Ya, artinya saya melihat bahwa kalau banyak orang bikin kelompok-kelompok ya, yang menamakan diri sebagai Ondo Afi ini, Ondo Afi itu, kepala suku dan raja-raja ini, dan mengatasnamakan Papua terus pergi melakukan segala hal secara sepihak dan mengorbankan pihak-pihak lain yang sesungguhnya tidak melibatkan masyarakat suku yang berasal dari akar rumput, itu tidak dilibatkan. Lalu mereka-mereka yang ini, orang-orang tertentu nih, mengaku diri sebagai perwakilan dari suku Papua itu dan pergi melakukan negosiasi. Itu tidak dibenarkan. Sekali lagi saya ingatkan, berbicara terkait dengan konteks Papua, kita tidak bisa main-main, tidak boleh sembarang-sembarang. Jadi seperti itu. Kalau kamu lihat ada orang mengaku-mengaku sebagai kepala suku besar Papua, Ondo Papua, atau Raja Papua dan melakukan tindakan-tindakan yang lain, kamu bilang dia, weh, kok dusun ada berapa hektar? Kau tahu bahasa kah? Tidak. Kau tahu budaya? Ada datang tidur di Para-Para, datang tidur di Honai, datang tidur di kampung kah? Ada yang datang seperti itu, kasih tahu bahwa aku bukan tompo kepala suku. Kok ilegal? Jadi bilang begitu ya. Sip. Jadi untuk menentukan kepala suku atau pemimpin adat itu akan dilihat dari apakah dia punya tanah atau tidak dusun. Apakah kemudian dia punya wibawa sebagai seorang pemimpin dan dia tampil dalam keahlian tertentu, apakah dia itu jago perang atau dia pintar sekali mengambil keputusan, atau pokoknya dia terampil di hal-hal tertentu. Lalu mereka akan mengangkat dia sebagai pimpinan adat. Dia tidak sembarang menentukan, saya ini kepala suku, saya ini Ondo, saya ini raja, atas kalian, jadi kalian sekarang mulai ikuti saya segala macam. Tidak ada. Untuk tatanan adat di Papua tidak ada istilah seperti itu, karena akan ditetapkan secara mufakat, secara bersama di honai-honai, di para-para adat. Nah itu, orang Papua adalah bangsa, ya, suku-suku Papua adalah suku yang bermartabat karena segala sesuatu akan disiapkan. Dari saya sedikit pemahaman tentang siapa itu kepala suku, Ondo dan Raja, pemimpin adat di Papua. Untuk itu wajiblah kita sebagai orang-orang yang diciptakan punya jati diri, sebagai orang-orang yang punya budaya, ya, orang-orang yang tahu dirinya, layak untuk kita hormati pemimpin-pemimpin adat. Jangan anggap mereka sebelah mata karena sudah ada pemerintahan, ya, organisasi pemerintahan, lalu kita hormat-hormat yang pemerintah punya, yang adat punya kita anggap remeh. Dari saya, hey, jangan lupa bicara bahasa di rumah, jangan lupa untuk lakukan hal-hal yang dilakukan di dalam adat masing-masing, supaya orang tidak lupa diri sebagai anak-anak Papua, sebagai suku-suku manapun, ya, kita berdiri. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman, kita boleh mengikuti perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan yang semakin pesat, tetapi jangan lupa budaya. Salam dari saya.